Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان للاعتماد. أما بعد, segenap yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdurrahim, yang kami hormati Bapak Ketua RT 002 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Yayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam Bapak Ian Sunanda, dan alhamdulillah hadir juga abang kami Bapak RW Samsul Arifin, para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita acara kumpul dalam rangka haul Ibu Janawiyah binti Abah Yudi. Haul yang keberapa tahun? Memaknai haulan. Haul itu artinya adalah apa? Memperingati. Haul itu ada 3 artinya. Haul yang pertama bermakna sekitaran. Haulah di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Ada haul yang maknanya tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Dan haul pun ada yang dimaknai adalah mengenang atau mengingat orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Jadi maknanya haulan apa? Kita mengenang bahwasanya orang tua kita itu dulu pasti memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Jadi maknanya haul adalah mengingat terus-menerus kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhumah keluarga kita. Dan dalam peringatan haul pun kita diingatkan bahwasanya kita semua pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi dalam acara itu, haul itu kita disuruh ingat bahwasanya kita bakalan mati. Udah siap belum buat mati, Pak? Gak siap kan kudu siap. Ibu-ibu siap mati? Belum. Lemes sama. Kalau ngomongin mati lemes. Dia di depan neng-neng siap mati? Siap. Lah senyum-senyum. Lah kan kalau malaikat Israel yang datang emang nanya dulu lu siap apa kagak? Tidak kan?
Artinya apa? Mati itu kan jadi rahasianya Allah. Ayo kita siapkan buat bekal kita ketika menghadapi kematian. Tujuan kita pasti sama. Apa tujuan kita? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah, dengan kita membaca kalimat la ilaha illallah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Husnul artinya baik, khotimah artinya penutup, akhir. Jadi kalau orang yang meninggal husnul khotimah, akhir yang baik. Gimana? Ya mengucapkan dari lisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkebetulan pada malam hari ini kita berada di akhir daripada bulan Rajab, atau kemarin kita memperingati malam Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan. Kita bisa Isra nggak? Kita mau kemana? Hah? Ya kali Pak Abdul Rahim gitu ya, ngajakin kita jalan-jalan Isra, satu masjid ke masjid yang lain. Isra itu Nabi Muhammad dari rumahnya menuju Makkah Al-Mukarramah, baru ke Masjidil Aqsa. Dari mana kita tahunya? Termaktub dalam kitab Dardir. Rasulullah itu sedang bersama pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah sedang berkumpul tuh bersama kedua pamannya, datanglah malaikat Jibril bersama teman-temannya. Malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada yang mengikut lagi. Dalam sebuah kitab mengatakan katanya malaikat Israfil. Jadi ada 3 malaikat tuh. Ketika itu didatangi kepada baginda Nabi, tujuannya adalah untuk menghibur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada tahun itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami yang namanya kesedihan. Apa yang menyebabkan Nabi sedih, Pak? Apa yang menyebabkan Nabi sedih, Bu? Kalau kita sedih gara-gara apa? Kita sedih gara-gara apa? Orang punya duit. Nabi ternyata juga pernah sedih. Sedihnya Nabi karena apa? Karena ditinggal wafatnya istri tercinta, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ditinggal wafat tuh oleh istri tercintanya yang senantiasa membantu perjuangan dalam dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi, dan juga ditinggal wafatnya oleh paman tercintanya yang senantiasa membentengi dirinya daripada musuh-musuh, daripada orang kafir Quraisy yang ingin mencelakainya. Dua pabrik ini yang senantiasa membantu perjuangan baginda Nabi wafat. Istrinya Nabi yang bernama Khadijatul Kubra dan pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Makanya di situ disebutkan Yaumul Huzni, hari kesedihan. Kita kalau ditinggal kekasih kita, istri tercinta meninggal, suami tercinta meninggal, kira-kira senang apa sedih? Ternyata itu pernah dirasakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kesedihan Nabi itu membuat orang kafir Quraisy semakin jadi dalam mencela, mencaci, memaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihiburlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diundang oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Pada tahun keberapa sih Isra dan Mi'raj itu?
Baru kemarin kata Pak Ketua. Pada tahun, dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan tahun 10 kenabian. Dalam kitab Dardir sendiri mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Jadi masyhurnya 10 kenabian. Nabi Muhammad menerima wahyu usia 40 tahun. Ditambah 10, berarti usia Nabi 50. Pertanyaannya, pada tahun berapa Masehi Isra dan Mi'raj? Udah pernah kita hitung-hitungan ya? Hah? 600 berapa? Nabi lahir 571. Tambah 40 kan? Tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Berapa tuh? 571 ditambah 40. 611 ditambah 10. 621 Masehi. Pada tahun 621 Masehi ini dalam sebuah riwayat dikatakan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu didatangi oleh 3 malaikat. Ngapain tugasnya? Yang satu membawa air Zam-Zam yang tujuannya untuk mensucikan hatinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika Nabi Muhammad akan diisra dan mi'rajkan atau akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sudah dalam kondisi suci dan bersih. Maka kita kalau sholat diharuskan punya wudhu. Kenapa kita sholat harus wudhu? Karena ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ketika akan dihadapkan oleh Allah, disucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dinaikkan dengan sebuah kendaraan yang disebut buruk. Bukan delman, juga bukan mobil ya. Sebuah kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu pak kecepatannya itu sebelum kita berkedip. Jadi kalau kita ngedip itu buruk udah nyampe. Itu kecepatannya. Dan buruk ini salah satu binatang yang pernah ditaiki oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dibawalah dari dari rumahnya Nabi ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Kita dari Musola Darussalam misalnya ke Masjid Al-Karamatul Taqwa atau ke Masjid Nurul Yakin atau masjid-masjid yang lain namanya Isra. Isra itu perjalanan di waktu malam. Tapi dahsyatnya peringatan Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan kata-kata Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Membuktikan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah Allah yang memiliki kehendak, bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang telah asra, memperjalankan, bukan yang berjalan, yang memperjalankan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan siapa? Bi'abdihi, seorang hambanya. Makanya di dalam kita membaca kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sudah mendapat predikat dan diakui sebagai kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tidak bisa membuat subhanalladzi asra bi Muhammadin? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi mengapa Allah lebih memilih subhanalladzi asra bi 'abdihi? Artinya di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah
seorang hamba yang sudah diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, ini dahsyatnya. Asra itu sudah mengartikan perjalanan malam. Ditambah lagi lailan. Kalau di depannya ditambahkan alif lam, itu sepanjang malam. Qiyamul lail dari ba'da isya bisa sampai menjelang subuh. Al-lail, waktu yang panjang di malam hari. Tapi menggunakan alif lamnya tidak ada, lailan, sekejap malam. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sepanjang malam, sekejap malam. Artinya Isra dan Mi'raj itu dengan waktu yang sangat sebentar. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Buat apa sih? Tujuannya adalah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus alladzi barakna haulahu, yang mana di dalam Masjidil Haram dan juga di Masjidil Aqsa itu terdapat keberkahan di sekitarannya. Di sekitarannya. Linuriyahu min ayatina, semata-mata itu semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj tidak bisa dicerna dengan akal, karena kalau menurut akal nggak mungkin. Makanya di ayatnya jelas, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak percaya nggak sama Isra dan Mi'raj? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha cuman waktu lailan, waktu yang sangat sebentar. Percaya nggak? Ini dari sini ke Pasar Jombang dekat apa jauh? Dekat ya? Berapa detik kira-kira? Setengah jam. Hah? Setengah jam kalau pagi. Kalau pagi. Atau keciputan yang ada jauhan dikit. Setengah jam. Itu kalau naik motor, jalan kaki. 2 hari itu. Nginep. Kalau naik mobil, belum lampu merahnya, ya kan? Belum ada orang yang nyebrang, kan begitu. Tapi peringatan Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, kalau Allah yang sudah memiliki kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jadi Isra dan Mi'raj ini kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang terjadi ketika Rasul Isra dan Mi'raj? Rasul ketika naik Buraq didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sampai di sebuah tempat Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, bisakah engkau turun sejenak untuk sholat 2 rakaat? Setelah itu, setelah sholat, Nabi kembali kepada naik buruknya. Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi saya sholat di mana? Malaikat Jibril menjawab bahwasanya, ya Rasulullah, engkau tadi sholat di kota Madinah, yang mana kelak engkau akan mengalami hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki Buraq. Sampai di tengah perjalanan Rasulullah SAW diminta untuk turun sejenak oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, bisakah engkau turun sejenak untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat? Setelah Rasulullah sholat seperti yang tadi, Rasul bertanya, di tempat apa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ini adalah Tursina, Bukit Tursina, di mana tempat Nabi Musa alaihi salam bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita, di mana kita mau sholat, di situ tempat harus mulia.
Di mana kita mau sholat, tempat itu harus suci. Di mana kita mau sholat, tempat itu harus dijauhi daripada segala najis. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj melanjutkan perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat wangi. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aroma apa ini? Jibril menjawab, ini adalah aroma baunya daripada seorang wanita yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Siti Bu Siti ada di sini? Ada anak. Siapa namanya? Masya Allah, lupa ya. Namanya Siti Masyito. Oh, memang begitu ngaji mah ketemu oh udah. Rasul ketika Isra dan Mi'raj menemukan aroma harum yang sangat luar biasa. Ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aroma apa ini? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah aroma daripada makamnya Siti Masyito. Diceritakan, kenapa bisa harum begini makamnya Siti Masyito? Siti Masyito itu hidup di zaman Raja Fir'aun. Hati-hati ya, udah lama kenal saya masih aja terjebak. Raja Fir'aun lama kan? Tapi ketika Rasul Isra dan Mi'raj aromanya harum yang luar biasa. Dikisahkan oleh malaikat Jibril, bagaimana sih dia bisa meninggalkan aroma yang sangat luar biasa ini. Siti Masyito itu pekerjaannya menyisiri rambut daripada anaknya Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berarti nggak boleh ada Tuhan selain dia. Kata Fir'aun, ketika sedang menyisiri rambutnya Siti Masyito anaknya Fir'aun itu, terjatuhlah sisirnya. Ketika terjatuh sisirnya itu, Siti Masyito, kalau bahasa kita kaget itu apa? Latah lah bahasa kita. Cuma latahnya orang soleh sama solehah beda kan? Allahu Akbar. Kalau kita buset kan gitu ya, kalau kita ya dan buju kan gitu kalau kita kagetnya ya. Apa kalau masih tuh karena keteguhan imannya sisirnya jatuh, ia kaget lalu seketika mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha. Putrinya Fir'aun bertanya kepada Masyito, wahai Masyito, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masyito menjawab apa? Iya, Tuhanku adalah Tuhannya ayahmu. Hei, lancang sekali engkau Masyito. Kalau kamu berkeyakinan ada Tuhan selain ayahku, maka akan aku adukan ini kepada ayahku. Emang anaknya Firaun tukang adu kan? Anaknya Firaun tukang. Di sini ada anaknya tukang adu. Ada. Anaknya Enggak, dia saya lagi ngindahkan Masyito lagi nyisirin anaknya diadukan nama ayahnya Firaun. Ayah, tadi kata Mbak Masyito, kalau kita bahasa kita nih, Mbak Masyito katanya ada Tuhan selain ayah. Lalu Masyito dipanggil. Wahai Masyito, kata Firaun nih, apakah benar engkau mengatakan ada Tuhan selain aku? Siti Masyito enggak tegar, enggak takut, mengatakan, ya sesungguhnya ada Tuhan selain dirimu. Kalau kamu mengatakan ada Tuhan selain diriku, maka engkau akan mengalami hukuman mati. Disingkat deh ceritanya biar gak kelamaan. Nanti kalau mau dibaca ada dalam kitab Dardir. Dalam kitab Dardir teringat apa kisah Isra dan Mi'raj. Lalu seketika itu karena keimanannya menetap di hatinya Masyito, keteguhan imannya, Masyito tidak takut dengan hukuman apapun yang akan menimpanya. Tapi kalau kita kira-kira gimana? Kira-kira kalau kita akhirnya disiapkan sebuah bejana yang sangat besar, diisi minyak zaitun, dipanaskan. Sebelum diceburkan ditanya lagi, Masyito, apakah ada Tuhan selain aku? Kata Firaun. Masyito menjawab, iya, Tuhanku adalah Allah dan Tuhanku adalah Tuhanmu, wahai Fir'aun.
Kalau kamu masih mengatakan Tuhanmu adalah Allah, bukan diriku, maka engkau akan aku masukkan ke dalam minyak panas yang sedang mendidih. Kecipratan minyak panas sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak bu? Ibu kan suka goreng deh. Kecipratan. Kalau goreng ikan apa tuh? Betak-betak ya. Tongkol, ikan tongkol. Biasanya kalau masuk ikan tongkol tuh kan minyaknya betak-betak. Kalau kena tangan pedes nggak? Pedes. Ini minyak lagi sedang mendidihnya, tubuhnya akan dimasukkan. Apakah masih tahu getar? Apakah masih tahu itu getar? Merasa takut dan keyakinannya berbeda? Tidak. Dia tetap mengatakan Allahu Akbar, Tuhanku adalah yang maha besar. Kalau masih begitu juga, silakan kau masuk ke dalam minyak yang panas. Nah, ketika akan masuk ke dalam minyak yang panas, masih toh mengalami keraguan. Karena ia memikirkan suami dan anak-anaknya. Ragu nih Pak, ketika akan masuk. Akhirnya anaknya masih toh usianya baru 2 bulan. Usia 2 bulan. Allah izinkan untuk berbicara. Wahai ibunda, janganlah engkau takut. Sesungguhnya keyakinanmu adalah keyakinan yang benar, dan engkau akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Zat yang maha besar. Bayi usia 2 bulan yang masih netek udah bisa ngomong. Dengan atas ucapan anaknya inilah masih toh ragu-ragunya jadi hilang. Tapi Mas itu sebelum masuk mesen sama Firaun. Apa mesennya? Kalau nanti saya masuk ke dalam minyak yang panas ini, tolong tulang belulang daripada diriku dan keluargaku dirapikan, diberikan tempat yang layak. Apa kata Firaun? Ya, itu sudah pasti karena itu adalah hakmu. Itu kata Firaun. Akhirnya masuklah mereka ke dalam minyak yang sangat panas. Perjuangan tauhid. Mungkin bisa jadi kalau kita yang berada pada zaman itu gak bakal sanggup kita melihat minyak panas. Jangankan suruh masuk Pak ya, kecipratan aja kita udah kabur. Itu perjuangan masih tuh dalam memperjuangkan akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diabadikan aroma yang sangat harum dan didapati ketika Rasul Isra dan Mi'raj. Lalu di perjalanan selanjutnya Rasul melihat seseorang yang sedang bercocok tanam Pak. Ada orang yang lagi nanam, baru nanam tumbuh, dipetik, nanam lagi, tumbuh, dipetik, nanam lagi, tumbuh. Mau Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu maksudnya apa? Itu adalah golongan umatmu ya Rasulullah, yang semasa di dalam kehidupannya senantiasa bersedekah. Nanti ketika kita bersedekah, di akhirat kita bagaikan orang yang sedang nanam, tumbuh, panen, tanam, tumbuh, panen, kagak ada habisnya. Terus ketika Rasul Isra Mi'raj pun Rasul menyaksikan bahwasanya ada seseorang yang sedang menggunting-gunting lidahnya dengan gunting yang sangat luar biasa tajamnya. Ketika digunting, lidahnya putus, kembali utuh lagi, putus, utuh lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu maksudnya apa? Itu adalah golongan umatmu ya Rasulullah, yang kalau di dunia ngomongin orang, potong lidah, putus, nyambung lagi, potong lidah, nyambung, putus lagi. Bukan dipotongin, dia motong sendiri. Itu adalah golongan umatmu yang senantiasa membuka atau memfitnah orang lain. Lalu ketika Rasul Isra dan Mi'raj pun Rasul menyaksikan ada seseorang yang sedang menunggu untuk makan. Sudah disediakannya daging-daging segar. Daging-daging segar itu tidak dicolek sama mereka orang Pak.
tapi mereka malah menunggu daging-daging yang sudah membusuk, yang sudah menjijikan. Mereka makan dengan lahap daging-daging yang busuk tersebut dengan meninggalkan daging-daging yang segar. Wahai Jibril, Rasul bertanya, apa maksudnya ini? Maka Jibril menjawab, itu adalah golongan umatmu yang sudah menikah tapi melakukan perzinahan. Istrinya dianggurin, malah jajan di luar. Tidak tergoda dengan tidak tergoda. Ia bahkan tergoda dengan hal-hal yang haram, meninggalkan yang halal. Tapi saya yakin di sini mudah-mudahan ya kita mencintai yang halal. Bagaikan makan daging, Bu. Ada daging yang segar sama yang busuk, milih yang mana? Yang haram masih di dunia. Kita tahu sapi itu sudah dijadikan gambaran oleh baginda Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Terus ketika Rasul Isra dan Mi'raj itu, Rasul disediakan 2 air karena Rasul mengalami kehausan. 2 air itu yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. Rasul milihnya susu apa arak? Susu. Mengapa? Akhirnya kata malaikat Jibril, beruntung engkau ya Rasulullah. Jikalau seandainya engkau memilih arak, sudah ditentukan, sudah pasti tentunya umatmu akan menjadi pemabuk semuanya. Karena Nabi ngambilnya susu, umat Nabi Muhammad yang mabuk sedikit. Berarti emang sudah dijelaskan kan? Kalau ada orang yang mabuk, itu memang umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesama umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh saling menghina, mencaci, apalagi memaki, terlebih merasa diri kita lebih baik daripada mereka. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Berapa waktu? 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana Nabi mendapatkan kemuliaan, gak usah minta naik ke langit-langit, Pak. Itu kita udah dapat oleh-olehnya. Apa oleh-olehnya? Tegakkan sholat 5 waktu. Yang wajib dilakukan, yang sunnah jangan ditik. Tapi banyak orang mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang iya malam dia mulai. Oh, pokoknya ntar malam gua nggak mau ketinggalan tahajud. Bagus nggak tahajud? Luar biasa keutamaannya, godaannya juga luar. Udah menjelang subuh dia tidur. Sholatu wassalamu alaik. Itu biasanya kata ngantuknya di sini. Itu. Kadang kita kuat begadang, Pak. Kalau udah bunyi itu tuh tahrim tuh. Assalatu wassalamu alaik. Itu kayaknya setan udah nyerbunya kelompoknya luar biasa banyaknya nih. Mata kayaknya udah berat banget. Ya kan? Sekarang jam berapa? Jam 2 masih terus. Sekarang jam berapa? Jam 3 masih terus. Si marbot masih udah nyalain tak tok. Bapak, Ibu, udah mulai ngantuk kan? Kenapa? Setannya udah luar biasa. Karena sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh malaikat. Malaikat itu suci, sehingga tidak akan pernah bisa nampak kesuciannya kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan kesucian dari Zat yang Maha Suci. Jadi ini adalah akhir daripada bulan Rajab. Besok hari Jumat. Ada salah satu keutamaannya kalau akhir Jumat terjadi nanti di hari Jumat, baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul berapa kali? 35 kali ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Bukan ketika khatib sedang berkhutbah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dibaca 35 kali ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Kan biasanya khatib bilang,
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Nah, Habib duduk kan tuh? Kesempatan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Sepakat bahwasanya siapa yang membaca ini pada Jumat terakhir di bulan Rajab termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga mendapatkan keutamaan. Jadi kalau khotib lagi menyampaikan khutbahnya, ibu dengerin ketika khotib udah bilang barakallahu li, ibu udah siap-siap baca. Siap-siap baca. Jadi biar kita mendapat keutamaan itu, siapa yang membaca itu insya Allah dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Gak percaya nanti saya share. Semoga kita semua memiliki keyakinan bahwasanya Allah pemberi rezeki. Dan ketika kita membaca itu, insya Allah dompet kita nggak bakal pernah kosong. Yang penting jangan dipakai. Ya, maksudnya nggak pernah kosong. Jangan habis baca itu di Jumat terakhir, udah nggak mau kerja, nggak begitu. Mungkin yang tadinya sulit mendapatkan rezeki dimudahkan oleh Allah. Yang kemarin nariknya masih seret, sekarang dibanyakin orderannya, kan begitu. Sehingga itulah yang dimaksud oleh para ulama. Ahmadur Rasulullah Muhammadur, dibacanya ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Kalau pas khotib tidak boleh. Mengapa? Ketika kita berbicara, ketika khotib menyampaikan khutbahnya, maka kita tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Ya, bacanya ketika khotib turun dari ini. Kalau takut lupa catat, boleh di handphone atau bawa kertas. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Nanti saya share ke Bang Moco biar Bang Moco share lagi keutamaannya. Sebelum kami tutup, ada yang ingin dipertanyakan? 35 keburu nggak? Gimana caranya biar keburu? Ketika khotib naik mimbar yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, nyicil. Nyicil kan biasanya azan tuh, nyicil gitu. Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Azan selesai, khotib alhamdulillah. Jangan. Baca lagi nanti ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ya, Ahmad nama langit, Muhammad nama Nabi dua-duanya. Ahmad nama langit, Muhammad nama bumi. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi itu dibaca 35 kali di akhir Jumat terakhir bulan Rajab. Ya boleh. Yang penting jumlahnya 35 kali. Udah begitu khotibnya cepat pulang ya. Jangan diomelin. Wah, jangan. Sudah punya kita beda begitu ya. Berarti kita punya keyakinan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mesti dibilangin dulu tuh motifnya. Oh, jangan. Dulu kelamaan di singkiran juga. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Atau tutup dulu ya, kita tutup dulu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Siapin aja Bu pertanyaannya. Ya, siapkan. Kalau malu bertanya dicatat aja, kirim di email di bawah ini. Ya, nah kalau di televisi begini normal ya. Masa ini kan normal ya? Ya mungkin ibu-ibu malu bertanya, nanti disampaikan kepada yang lain bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah mendapatkan perintah lagi sedih kita bukan update status. Ya, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu lagi mengalami kesedihan, dapat perintahnya kalau kamu mengalami sedih, kalau kamu cinta sama Nabi, ikutin apa Nabi. Maka sholat. Kalau kita lagi sedih, merasa galau, besok gimana ya? Mau nikah gimana ya? Sholat, jangan ditinggal. 5 waktunya udah, tambah yang sunnah. Bisa sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat sunnah yang lainnya. Demikian karena sudah mati mic-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.